Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Secret in Their Eyes. Film ini bercerita tentang seorang pria mantan anggota FBI di bagian anti-teroris. Pada saat dirinya sedang bertugas seperti biasanya, tiba-tiba dia harus menemukan sebuah kasus yang ternyata korbannya adalah anak dari sahabatnya sendiri. Hal itu membuat pria ini terpukul dan berniat untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Dalam masa pencarian, dia berani menghabiskan waktu hingga 13 tahun lamanya. Lantas, apakah dia akan menemukan si pelaku pembunuhan? Mau tahu gimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Marhaban kejar pahala sambil kerja. Penuh cobaan, meremin aja. Nikmati bukan Ramadan biasa di Aladdin Mall. Gratis ongkir no limit, diskonnya luar biasa. Aladdin Mall bukan toko biasa. Scene diawali dengan seorang pria bernama Ray. Terlihat ia sedang menatap komputernya sambil mencari seorang pria yang selama ini dia cari. Kurang lebih 13 tahun. Dan tepat pada malam itu, Ray pun mendapatkan muka pria yang sama. Lantas, pada keesokan harinya, Ray yang juga mantan agen FBI itu langsung kembali mendatangi kantornya. Dan setibanya di kantor tersebut, Ray segera menemui orang yang telah lama dia sukai. Namun sayang, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Wanita itu bernama Claire. Claire adalah seorang jaksa di sana. Kedatangannya bermaksud untuk melaporkan penemuannya itu. Namun sebelum ke sana, film dibawa mundur ke 13 tahun yang lalu. Di saat Ray masih bekerja sebagai anggota FBI bagian terorisme. Dengan ditemani beberapa rekan kerja yang salah satunya bernama Jess, Ray sedang menonton rekaman CCTV atas pergerakan para teroris. Lalu tak lama Ray pun cabut dari sana menuju ruangan pemotretan. Dan disitulah pertama kalinya Ray dan Claire bertemu. Namun kala itu Ray juga sempat melihat jika di jari Claire sudah terdapat cincin yang mengartikan dia telah tunangan. Kembali pada masa kini, setelah temu kangen dengan Claire, tak lama datanglah Jess yang sekarang telah menjabat sebagai kepala investigasi. Lantas tak pakai basa-basi, Ray langsung memberitahu pada Jess kalau Ray menemukan pria yang selama ini dia cari. Sontak Jess dan Claire pun kaget mematung. Kembali pada 13 tahun yang lalu, di saat Ray sedang bekerja seperti biasa sambil bercanda dengan Jess. Tiba-tiba, seorang rekan yang bernama Shepard memberitahu jika telah ditemukan seorang wanita tak dikenal telah terbunuh di dekat masjid. Awalnya hari itu nampak normal. Kedatangan Ray dan timnya pun langsung disambut oleh kepolisian Los Angeles untuk mengolah TKP. Namun selang beberapa waktu ketika Ray terlebih dahulu mengecek mayat tersebut, tiba-tiba wajah Ray berubah seketika seakan-akan terkena petir di siang bolong. Dengan gagap dan cemas, Ray pun terpaksa memberitahu pada Jess jika mayat yang ditemukannya adalah anak perempuan Jess. Sontak Jess pun berlari dan langsung melompat ke tong sampah tempat anak perempuannya itu dibuang. Tentu saja sebagai seorang ibu, Jess pun menangis kencang dan shock karena harus melihat keadaan tersebut. Selang beberapa waktu, kini wajah Jess pun nampak kacau. Bahkan Jess belum tahu apa yang dia lakukan pagi itu. Kembali lagi pada masa kini, setelah disebut nama Margin alias pembunuh anak Jess yang mencari incaran selama 13 tahun ke belakang, Ray pun mengatakan pada Jess dan Claire kalau kasus tersebut ingin Ray buka kembali. Mendengar hal tersebut, Claire nampak agak berat hati lantaran kasus itu sudah lama tanggal dan Jess sendiri bahkan tak mengingat-ingat lagi kejadian kelam dahulu. Namun karena waktu pertemuan mereka terbatas saat itu, Ray pun hanya meminta Claire membuka kembali kasusnya agar Ray bisa menginvestigasi secara legal dan bebas. Kemudian setelah selesai, terlihat Claire pun akhirnya mendatangi gudang tempat penyimpanan data kasus dan mengambil kembali berkas kasus dari anak Jess yang bernama Caroline. Kembali sedikit setelah kejadian 13 tahun lalu, Jess lantas memberitahu jika dirinya akan pergi sejenak dari kota untuk menenangkan diri. Karena merasa sangat terpukul harus menerima kenyataan. Tak hanya itu, Jess juga memperlihatkan semua barang-barang Caroline yang disimpannya dalam garasi. Hal tersebut tentu sudah cukup membuat Ray sangat terpukul.
Namun di situ Ray juga berhasil menemukan beberapa foto yang membuat Ray curiga. Pasalnya ada seorang pria yang ketahuan terus menatapi anaknya Jess pada saat acara kantor mereka. Kembali pada masa kini, Ray kemudian diantar menemui salah satu rekan lamanya yang bernama Bam, karena Bam yang bisa membuka jalan untuk kasus tersebut. Ray pun meminta agar Bam dapat menolongnya, dan tentu Bam pun siap untuk kembali mengangkat kasus tersebut. Cerita lantas berlanjut pada 13 tahun lalu, di mana Ray kembali ke kantor dan langsung menanyakan semua orang tentang pria yang ada di foto tersebut. Dengan sedikit kesal, sayang Ray tak mendapati hasil apa-apa. Lantas dia pun menuju meja kerjanya dan menggunakan sebuah aplikasi pencari orang untuk mengetahui siapa pria tersebut. Namun saat mencari, Sivert mendatanginya dan menasihatinya baik-baik kalau itu bukanlah tugas Ray. Karena seharusnya yang dicari adalah para teroris, bukannya kasus pembunuhan. Namun Ray tetap menyangkal hal itu dan melanjutkan pencariannya. Dan setelah menemukan wajah juga data pria tadi, Ray segera menuju atasannya lalu meminta agar Ray memegang kasus tersebut. Tentu saja sang atasan tak menyetujuinya dan justru malah akan memberikan kasus itu pada bagian pembunuhan. Setelah keluar dengan kesal di depan ruangan si bos, Ray pun bertemu dengan Claire. Dan saat Claire bertanya soal keadaan Jess, Sivert langsung memotong obrolan dan memberitahu kalau pelaku pembunuhan telah ditemukan dan sekarang telah berada di penjara. Lalu setibanya di penjara, Ray langsung dipertemukan dengan pria yang disinyalir telah membunuh Caroline itu. Namun saat ditemukan, Ray langsung tahu jika pria tersebut bukanlah orangnya, sehingga Ray kembali lagi mendatangi Sivert. Dengan sedikit tekanan, Sivert pun akhirnya mengaku kalau dia memang sengaja membelokkan pelakunya karena Sivert tak mau Ray menemukan pelakunya lebih dulu. Memang Sivert juga tak bisa memastikan siapa pelakunya. Namun pria yang ada di sekitar masjid saat itu adalah informan dari Sivert. Dia mengaku kalau informannya sekarang harus dilindungi karena hanya dari orang tersebutlah rahasia teroris bisa terbongkar. Mendengar hal tersebut, Ray justru semakin penasaran dan terus menanyai siapa orang tersebut dan di mana dia tinggal. Sehingga Sivert pun menyebutkan satu nama, yaitu Marzin. Lalu Ray juga meminta alamatnya dan pacar Marzin. Singkat cerita, karena Marzin sulit untuk dideteksi keberadaannya, Ray yang dibantu Bam pun lantas mendatangi rumah kekasih Marzin. Setelah wanita tersebut keluar dari rumahnya, Ray dan Bam lantas menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut secara diam-diam. Ketika berada di dalam rumah itu, mereka langsung menggeledah dan mencari sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti ataupun petunjuk. Tak butuh waktu lama, Ray pun menemukan sebuah buku komik yang cukup kontras dengan barang lainnya. Lalu ketika Ray melihat isinya, ternyata cerita komik itu tak jauh berbeda dengan kasus pembunuhan Caroline. Namun baru sempat membuka beberapa halaman, tiba-tiba kekasih Marzin kembali. Sontak mereka pun langsung bergegas cabut dari sana. Setelah beres dari rumah tadi, Bam ternyata mengambil buku komik tersebut. Tentu saja hal itu merupakan pelanggaran, karena bisa saja si penghuni mengetahui jika barangnya hilang. Namun karena penasaran, Ray tetap meminta komik tersebut pada Bam. Berpindah pada masa kini, di mana Ray dan Bam sedang bersama. Bam lantas memberitahu pada Ray kalau dirinya telah menemukan orang yang sama. Kini Marzin diketahui telah keluar dari penjara dengan bebas bersyarat. Tak hanya itu, Marzin juga gemar menonton pertandingan balap kuda belakangan ini. Lalu, scene pun berlanjut di mana Ray bertemu dengan Jess di sebuah bar kafe tempat favoritnya. Di situ Jess menyampaikan omongan orang lain pada Ray. Mereka seakan menanyakan kemana saja Ray selama 13 tahun ini. Lalu Ray pun mengklarifikasi jika selama 13 tahun ke belakang dia terus mencari pelaku pembunuhannya di setiap malam. Bahkan pada pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, seharusnya Ray sedang bersama Caroline untuk membeli kue ulang tahun. Namun karena sedang mengurusi sebuah kasus, maka Ray pun tak bisa mendatangi Caroline. Mendengar itu, Jess pun hanya terdiam. Kembali pada masa lalu Ray, setelah kembali dari aksinya bersama Bam, Claire yang berada di kantor sudah menunggunya untuk menanyakan kenapa Ray melakukan aksi ilegal tersebut. Claire juga memberitahu kalau sekarang dia disuruh oleh bos untuk menangani kasus pembunuhan Caroline. Di situ lantas Ray naik darah dan berkata kalau dia sudah berhasil mengetahui siapa pelaku pembunuhannya, yakni Marzin. Hanya saja Ray belum memiliki bukti apa-apa selain kesamaan wajah dan profil Marzin. Tak lama ketika mereka sedang saling berdebat, tiba-tiba Jess datang dan telah mendengar semua obrolan mereka. Sontak semuanya pun kaget. Di selang itu Jess juga meminta buku komik yang telah Ray
bawa. Setelah beberapa waktu berlalu, Ray mendatangi lagi Claire yang sedang berada di ruangannya, lalu meminta agar Claire dapat membantu Ray. Namun kali ini sedikit berbeda. Claire tak perlu berbicara pada atasan mereka. Lalu, scene pun berlanjut di masa kini di mana Ray dan Bam menghadiri acara balap kuda. Saat itu, Ray memutuskan untuk pergi ke kandang bersama Bam. Dan tak butuh waktu lama, tiba-tiba terdengarlah suara-suara obrolan aneh dari kandang. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah Margin yang sekarang. Namun ketika Ray menyapa secara baik-baik, Margin langsung melihat ada lencana polisi di sabuk Ray. Sontak Margin pun lari sekencang-kencangnya. Namun sial, pemuda itu lebih cerdas dan lebih cepat dibanding Ray. Bahkan Ray sempat dipukul menggunakan tongkat sehingga tak bisa lari ke mana-mana lagi. Dari situ lantas Bam membawa Ray cabut dengan tulang rusuk yang retak akibat pukulan keras Margin. Kembali lagi ke masa lalu, saat itu Ray yang sedang mendatangi ruangan Claire tiba-tiba didatangi oleh sang bos. Ternyata si bos telah mengetahui kalau Ray telah melakukan tindakan ilegal dengan masuk ke rumah wanita untuk sekedar membawa buku komik. Merasa dipermainkan, Ray pun mengadakan perjanjian dengan bosnya itu, sehingga tak akan ada lagi miskomunikasi antara mereka. Berlanjut pada masa kini, di mana Jess sengaja mengumpulkan Ray bersama Bam. Jess di situ memberitahu kalau Margin akan datang ke bar tersebut. Jess telah mengetahui kalau Margin merupakan penggemar salah satu klub rugby. Memang Margin bisa mengubah-ubah pekerjaan ataupun identitasnya. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yakni tempat bar ini. Margin pasti akan berkumpul dengan teman-teman fans rugby-nya di sini. Sehingga singkat cerita, Ray jadi memiliki ide untuk datang ke pertandingan rugby bersama Bam. Meskipun dengan banyaknya orang yang ada, mereka berhasil menemukan Margin yang sedang menonton pertandingan. Namun Margin yang melihat kehadiran mereka pun langsung lari terbirit-birit keluar dari stadion. Setelah berlari ke sana kemari, Margin pun akhirnya berhasil ditangkap. Sialnya, penangkapan tersebut mengundang perhatian banyak penonton. Sehingga ketika tiba di kantor, Claire langsung memarahinya dan menginginkan agar Margin dibebaskan. Pasalnya Margin yang Ray tangkap tidak memiliki bukti apa-apa terhadap pembunuhan Caroline. Terjadi debat hebat antara Ray dan Claire hingga kancing baju Claire pun lepas ditariknya oleh Ray. Singkat cerita, Margin dan Ray pun untuk pertama kalinya saling bertemu berhadap-hadapan. Di sana Ray pun melayangkan beberapa pertanyaan pada Margin. Namun di situ Margin sendiri terus menyangkalnya dan bahkan bersikap keras kepala pada Ray. Lalu, tak lama datanglah Claire ke ruangan. Awalnya Claire hanya memberitahu Ray jika pengacara Margin sudah datang yang membuat Margin harus segera dilepaskan. Namun karena sebelumnya kancing baju Claire telah copot, Margin jadi bengong berusaha melihat ke dalam baju Claire. Di situ tiba-tiba wajah Claire berubah dan langsung memainkan perannya untuk membuat Margin mengaku. Singkat cerita, emosi Margin pun terpancing. Hal tersebut bahkan dilontarkan dengan pukulan pada Claire. Sontak Ray pun langsung memukul balik Margin hingga membuatnya jatuh dan dihajar habis-habisan oleh Ray. Namun dengan hal itu kini telah jelas bahwa Margin adalah pembunuh dari anak Jess selama ini. Setelah itu, Claire bersama Ray pun kembali menemui Jess. Niat hati ingin memberitahu kalau pelakunya sudah tertangkap, namun sial tiba-tiba Claire mendapatkan telepon dari si bos. Sehingga Claire dan Ray pun harus menghadap kepada sang bos. Kemudian sesampainya di ruangan sang bos, Ray langsung bertanya kenapa si bos mau melepaskan Margin begitu saja. Lantas si bos pun menjawab, Margin ini bukanlah pelakunya. Meskipun dia pelakunya, dia tidak bisa disentuh. Karena posisi Margin yang sangat krusial dan menjadi mata-mata teroris bagi polisi serta FBI. Dan karena keputusan si bos ini sudah bulat, maka Ray dan Claire pun harus menerima dengan berat hati. Lantas ketika keduanya berada di lift, Ray yang tak mudah mengikhlaskan, lalu tak lama tiba-tiba pintu lift terbuka dan muncullah Margin di sana. Tentu saja keadaan berubah menjadi canggung. Berbeda dengan Margin, dia justru terlihat belagu. Meskipun kesal, Ray tak bisa berbuat apa-apa. Lantas ketika Margin hendak keluar lift, tiba-tiba dia berpapasan langsung dengan Jess dan sontak saja lift pun diberhentikan sengaja oleh Ray. Lalu Ray pun menyampaikan ide gilanya. Dia menyarankan pada Jess agar membunuh Margin saat ini juga sebelum Margin menghilang lagi. Mendengar itu Claire terkaget, namun Jess meneruskan kembali jika Jess harus membunuh Margin. Margin memang akan mati, namun Jess akan berdiam selama 15 tahun di penjara. Hal itu tentu tidak adil bagi Jess.
Dan setelah beberapa waktu berlalu, Jess kembali lagi memasuki lift dan dia merasa stres hingga memecahkan kaca lift. Mom, what? He already asked me out. Sementara itu, di parkiran, Ray dan Claire yang sedang hendak pergi tiba-tiba diberitahu kalau mobil van yang selama ini dicari oleh mereka tiba-tiba diketahui telah dibakar. Van tersebut padahal menyimpan banyak barang bukti untuk memasukkan Marzin ke jeruji besi. Scene lantas berlanjut pada masa kini di mana Ray dan Claire sedang asik mengobrol di sebuah kafe. Lalu tiba-tiba Ray mendapatkan pesan kalau dia harus segera pergi karena Marzin telah bergerak. Claire sempat ingin ikut, namun Ray tak mau. Singkat cerita, Ray pun telah sampai di TKP dan dia melihat jika Marzin yang sekarang sedang menuju ke sebuah tempat. Ray mengikutinya dari belakang sambil memberitahu pada Bam, sehingga Bam menyiapkan pasukan untuk menyergap ke sana. Ray awalnya disuruh untuk menunggu Bam, namun karena penasarannya tinggi, maka Ray pun masuk sendiri secara diam-diam. Namun sayang seribu sayang, tiba-tiba Ray dipukul dari belakang hingga dirinya pingsan. Lantas ketika dia bangun, Ray langsung mendapatkan pukulan keras dari Marzin. Namun hal tersebut tak berlangsung lama, karena ketika Ray telah digusur, Bam dan beberapa polisi lainnya segera menggedor pintu dan meringkus Marzin bersama gengnya. Selang adegan tersebut, tiba-tiba seorang pria langsung mengeluarkan pistol dan menembak Sivert hingga dia pun meninggal. Setelah berhasil diringkus, Marzin pun langsung Ray buat pingsan saat itu juga. Kemudian Ray pun langsung memberitahu pada Jess kalau Marzin alias pelaku pembunuhan Caroline telah berhasil dia ringkus, sehingga Jess bisa tenang menjalani hidup lagi. Namun berbeda cerita dengan Jess yang mengetahui hal tersebut. Jess justru kesal dan mengatakan kalau aksi ini tak membuat hidup Jess lebih tenang. Dia bahkan marah pada Ray ketika Ray menyebutkan nama Caroline. Scene lantas berlanjut di mana Ray kembali mendatangi rumah Jess di malam hari bersama dengan Claire. Di sana Jess tak banyak basa-basi langsung mengatakan jika selama ini Marzin yang menjadi pelaku pembunuhan sebetulnya telah dibunuh oleh Jess sejak Ray dahulu mengatakannya di lift. Tentu saja mereka berdua langsung terkaget dan shock kenapa Jess tak membicarakan hal tersebut dan malah membiarkan 13 tahun lamanya. Kala itu di saat Jess sedang menunggu Marzin di kafe bar, Marzin tiba-tiba datang. Lalu Jess pun membawanya ke tempat sepi dan langsung membunuhnya dengan pistol. Tak sampai situ, Jess juga mengubur Marzin di perkarangan rumah Jess. Claire yang mendengar cerita itu lantas kebingungan. Pasalnya, Claire adalah jaksa dan entah harus mengangkat kasus ini atau tidak. Singkat cerita, Claire dan Ray pun pulang. Namun di saat Ray sedang menuju rumahnya, dia sempat memikirkan kembali setiap omongan yang dikatakan oleh Jess. Lantas karena penasaran apakah memang betul Jess telah menguburnya, Ray pun putar balik lagi menuju rumah Jess. Namun kali ini Ray secara diam-diam datang ke sana. Dan di saat Ray melihat Jess sedang menuju ke gudang belakang rumah, Ray pun mengikutinya. Namun ketika masuk ke dalam gudang, Ray kaget bukan main ketika melihat ada satu sel jeruji besi telah terpasang di sana. Ternyata itu adalah Marzin yang telah membunuh Jess. Kebenaran akhirnya terungkap ketika Jess selama ini bukan membunuhnya, namun memenjarakan di rumah hingga hidup Marzin tersiksa. Tanpa basa-basi, Ray pun menyimpan pistolnya di meja dalam arti menyuruh Jess untuk membunuhnya. Tak selesai di situ, Ray kemudian mengambil skop dan berusaha menggali kuburan di pekarangan rumah untuk mencari tahu siapa yang dia kubur. Sementara itu terlihat Claire juga kembali ke gudang untuk menyimpan semua berkas-berkas pembunuhan Caroline. Dengan kata lain, kasus tersebut telah ditutup. Dan film pun tamat.